Ya tentu saja kalau tingkat partisipasinya tinggi, sense of responsibility-nya bagus, ya mereka kan pasti merasa memiliki. Medan ini pasti jadi, ini Medan punya aku loh, ini daerahku. Jadi kalau kondisi sekarang ini Medan bukan lagi kota metropolitan, tapi sudah megapolitan. Nah konsekuensi dari itu kepadatan penduduk apa semua ya kan itu yang membuat kemudian muncul suburban. Yes. Nah suburban baru itu justru munculnya bukan di wilayah Medan pinggiran 7% lah, tapi dengan jumlah penduduk yang hampir 2,6 juta, justru Medan itu memberikan kontribusi penduduk miskin di tingkat provinsi paling tinggi. Preferensinya ya? Iya, paling tinggi. Jadi yang terjadi di konteks Indonesia dan juga di Medan, ini macam kota tanpa bayangan. Itu hasil riset loh. Kota tanpa bayangan. Kota tanpa bayangan gini, pertumbuhan kota-kota metropolitan di Indonesia termasuk di Medan itu bukan karena proses perencanaan. Autopilot gitu aja dia? Bukan. Dia tumbuh berkembang karena bukan perencanaan, tapi karena siapa? Kapitalis. Medan itu salah satu kota ya di Indonesia dan di Sumatera Utara TPT-nya paling tinggi. Tingkat pengangguran terbukanya 8%. Paling tinggi. Kalau kita lihat tingkat pendapatan pun dari sisi Gini rasio, kalau orang ekonomi tahu tuh. Gini rasio Medan pun sekitar 0,3 itu. Dalam tanda petik nggak bagus-bagus amat. Ya. Nggak rendah kali tapi nggak bagus. Gini rasio yang bagus tuh kalau di bawah 0,3. Medan tuh 0,3 sekian, artinya masih banyak ketimpangan yang terjadi. Jadi tentu aja kalau ditanya pilihan, maka kalau kemudian ditanya referendum misalnya, ya kan, warga-warga yang suburban lah, yang sekarang wilayah, takutnya itu orang Deli Serdang marah pula, yang sekarang wilayah-wilayah Deli Serdang lah, Sunggal, Kampung Walang ke atas ditanya, kalau ini dimekarkan jadi Medan, setuju atau tidak? Pasti saya yakin 99% mereka setuju jadi bagian wilayah Medan. Stigma di masyarakat ya kan, siapa yang menang setiap kali pilkada? Golput, golongan penunggu uang tunai. Tengok aja calon-calon ini, siapa yang orang Medan asli? Coba saya tanya dulu. Yang paslon-paslon ini, kalau saya sebutkan siapa yang asli orang Medan, nggak ada. Kecuali Bang Yeldin. Ada yang lahir di Medan tapi besarnya di luar. Iya, tapi dari sisi etnik kan bukan orang Medan. Iya. Ya kan? Medan itu kalau dari sisi etnik Melayu, itulah otonomi. Iya, iya. Tiba-tiba sengketa nanti pusat juga nggak bisa intervensi terlalu tinggi karena otonomi. Paling dami-dami sikit lah. Halo, ketemu lagi bersama saya Mujahidin dan Nusantara Terkini dalam podcast Bincang Santai Politik. Sudah hadir bersama kita tokoh akademis, pengamat sosial politik yang terkenal di Sumatera Utara, senior kita, guru kami, Bapak Agus Suryadi. Apa kabar Pak? Baik. Ya. Jadi kita bincang santai nih Pak, bincang santai bahas soal situasi sosial politik Kota Medan khususnya jelang-jelang pilkada ini. Nah, kita mulai dengan amatan-amatan Bapak sederhana terkait situasi politik Medan ini dulu. Gimana dalam bayangan Bapak, dalam pandangan Bapak? Kira-kira ini pilkada kali ini partisipasinya angkanya bagaimana? Partisipasi politiknya. Gini, Bung Uja, kalau kita lihat dari pengalaman pilkada, ya biasanya dari pengalaman empirik itu tingkat partisipasi politik Medan paling rendah. Pernah malah di pilkada yang lalu, ya itu terendah di Indonesia. Ya, kenapa? Karena mungkin gini, ada dua pertimbangan. Pertama, faktor preferensi pilihan. Nggak banyak pilihan yang kemudian bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.
Nah kedua, ya bosan ya dengan calon yang itu-itu saja. Nah dua hal ini kemudian partisipasi politik di Medan itu rendah. Dan mungkin dengan 3 pasangan calon sekarang ini, dan hampir semua 3 pasangan calon ini kan pendatang baru kan. Mungkin ada harapan-harapan, ya ada ekspektasi dari masyarakat, ada sesuatu yang baru yang kemudian menarik masyarakat untuk ikut dalam pilkada. Artinya mereka akan datang ke TPS. Tapi itu juga tergantung penyelenggara, sampai sejauh mana penyelenggara bisa menarik minat warga untuk kemudian rame-rame datang ke TPS. Nah kalau penyelenggara sampai hari ini misalnya masih belum berbuat banyak, nah kita ragukan lagi nanti pilkada Medan seperti itu juga. Nah kejadiannya, artinya apa? Nggak sampai 50%. Tingkat partisipasi itu bisa mencapai apa yang diharapkan. Nah kalau sekarang dengan pasangan-pasangan baru, kita berharap itu di atas 50%. Dan itu sekali lagi tergantung penyelenggara. Penyelenggara ya. Kalau misalnya paslon bagaimana? Nah tadi dalam artian kira-kira paslon kan juga punya tanggung jawab, paslon, parpol juga punya tanggung jawab untuk menaikkan angka partisipasi itu juga. Kalau kan? paslon kan sudah pasti, nggak mungkin mereka nggak berupaya bagaimana, kemudian apalagi kemudian upaya yang dilakukan untuk mendukung paslon kan, itu pasti ada upaya itu. Tapi kan persoalannya juga sampai sejauh mana misalnya keterkenalan, ya popularitas calon itu di mata masyarakat. Nah tantangan yang utama seperti saya bilang ini dari 3 pasangan, kita anggaplah ini pasangan baru dan memang baru, dan tidak semua paslon yang di dalamnya itu memang orang-orang yang familiar. Saya nggak sebutkan, mungkin hanya ada 1-2 paslon lah ya yang kemudian yang punya memang basis, dikenal dan punya basis ini. massa ya, dan punya basis massa tradisional pun yang tidak bisa pindah ke lain hati. Tapi kan sekali lagi ya penyelenggara itu menjadi kunci poin penting lah saya pikir untuk bagaimana kalau dalam tanda petik kita menghalu-halukan warga, yuk datang rame-rame. Sampai hari ini kan kalau kita lihat ada ayem aja kan, ya penyelenggara sibuk dengan tahapan-tahapan termasuk kampanye, debat, tapi kemudian sosialisasi berkaitan pentingnya demokrasi lokal ini kan nggak terlalu gitu. Nggak terlalu kuat. Ya. Nah ini yang saya bilang jadi tantangan tersendiri juga ya. Karena dua kali pilkada, 2 periode pilkada, tingkat partisipasi itu miris ya. Iyalah, bisa kita katakan pada masa Pak Eldin ya, Pak Eldin berhadapan dengan Pak Sopyan ya. Pak Sopyan, 3 calon juga waktu itu, 3 atau 5 calon ya. 3. Kemudian Bobby terakhir ya, tapi Bobby terakhir itu COVID ya, kita kan? Bisa tapi ada peningkatan ya, ada peningkatan ke TPS, walaupun masih angkanya masih rendah, tapi ada peningkatan. Nah, seberapa penting nih partisipasi itu kira-kira Pak? Dalam artian kan Bapak kan lebih paham dalam proses pembangunan political will, partisipasi masyarakat, seberapa penting itu? Karena toh kecil pun angka partisipasinya, legitimasinya pada akhirnya tetap jalan kan? Ya, kalau ditanya seberapa penting partisipasi, ya kalau menurut saya sangat penting. Karena gimana pun bekerjanya organ-organ pemerintah, ya itu tidak bisa kemudian mendapat legitimasi kalau kemudian tingkat partisipasi atau partisipasi masyarakat itu rendah. Nah, bagaimana menarik itu? Karena kalau cerita partisipasi kan berkaitan dengan 2 hal. Pertama, bagaimana tanggung jawab masyarakat, ya. Artinya ada semacam sense of responsibility mereka terhadap Medan. Baru yang kedua, ya tentu saja kalau tingkat partisipasinya tinggi, sense of responsibility-nya bagus, ya mereka kan pasti merasa memiliki Medan ini, pasti jadi ini Medan punya aku loh, ini daerahku. Jadi bukan hanya sense of responsibility yang kemudian itu tinggi, tapi sense of belonging.
Nah kalau ini udah jadi, organ pemerintah itu tinggal jalan aja. Artinya pemerintah nggak usah capek-capek lagi, nggak usah lagi sekolah. Tapi kan persoalannya, ini lagi persoalannya. Seringkali kalau kita lihat, partisipasi itu dianggap hanya sebagai, ya dalam tanda petik hanya sebagai simbol partisipasi. Angka aja tapi pelaksanaan implementasinya nggak seperti itu. Ada musrenbang kan? Kita lihatlah setiap kali musrenbang. Selalu kemudian diikuti hanya kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Itu juga jadi persoalan. Padahal musrenbang itu bagian dari upaya menjaring aspirasi dari bawah. Ya model kita kalau konsep teoritik, ya proses yang bottom up kan. Tapi ternyata proses bottom up yang muncul itu kan ternyata semu kan. Itu yang terjadi sekarang ini. Gitu. Jadi kita balik ke belakang, Pak, ya kan? Medan ini kan bukan kota baru, Pak. Ya. Medan ini kan udah punya historis yang panjang. Ya. Baik sebagai kota global, karena dia udah terhubung lama terhubung lama lah dengan jaringan-jaringan global dalam bentuk kolonialisme kah dan lain sebagainya. Nah, sebagai kota yang punya historis yang panjang kan, Medan ini kita pahamin bahwa sempat menjadi pusat kapitalisasi ya. Kalau nggak kita sebut industri, ya kita sebut aja kota jasa, kota kapital. Semua diproduksi dari sini. Dan banyak pendatang yang datang kemari. Membuat ini kan menjadi warganya bercampur. Dari masa era kolonial sampai pasca reformasi, pembentukan kulturnya sudah begitu kan Pak. Nah kemudian pasca reformasi di pilkada pertama itu kita ingat bahwa wali kota Pak Abdillah itu mencanangkan Medan metropolitan. Padahal secara global kita udah terhubung sejak awal. Nah dalam konteks-konteks itu kemudian Medan mempunyai problem-problem baru, terbentuknya sub-sub urban. Jadi karena ada proses kota sebagai sebuah kota yang secara historis tadi udah didatangin banyak orang, banyak kepentingan, ada buruh, ada segala macam. Nah pasca reformasi itu pilkada, kemudian ada pencanangan kota metropolitan, kan pembentukannya makin banyak, Pak. Bapak melihat aspek partisipasi dengan model-model masyarakat itu, model-model masyarakat seperti tadi itu bagaimana? Nah, gini, kalau kondisi sekarang ini Medan bukan lagi kota metropolitan, tapi sudah megapolitan. Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, cuma ada persoalan mendasar kalau kemudian kita lihat Medan ini. Pertama berkaitan dengan cakupan luas wilayah. Ya. Dengan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk sekarang ini dengan wilayah yang kurang lebih 200-an sekian kilometer dengan jumlah penduduk hampir 2,6 juta, ya kan? Medan ini udah nggak layak lagi sebagai kota megapolitan. Harus ada pengembangan wilayah yang keluar. Nah, pengembangan wilayah keluar itu nggak pernah terjadi di Medan karena kita dibatasi oleh administrasi dengan pemerintahan yang lain. Kalau kita lihat Medan sekarang, dari sisi wilayah ya di sebelah barat. Memang nggak berkembang ya Pak? Iya, memang nggak ada perkembangan. Saya bilang gini, dengan jumlah luas yang dari sejak awal Medan itu berdiri menjadi sebuah kota sampai hari ini perkembangan luas wilayahnya nggak pernah bertambah. Jadi kalau kita lihat ya Medan itu dari barat, timur, selatan itu secara administratif berada di wilayah kabupaten lain, Deli Serdang. Ya. Hanya sebelah utara aja lah yang cuma berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah utara itu dari Medan Utara lah dari pertama Belawan. Nah konsekuensi dari itu kepadatan penduduk apa semua ya kan itu yang membuat kemudian muncul suburban. Nah suburban baru itu justru munculnya bukan di wilayah Medan pinggiran, tapi beberapa di tengah. Enggak, malah muncul di wilayah-wilayah Deli Serdang itu, karena Medan dikepung oleh Deli Serdang. Sebenarnya kalau kita mau, kan
Medan punya itu Perda 1 2022 kalau nggak salah, Perda tentang RT RW, rencana tata ruang wilayah. Kalau taat saja tentang ini, justru kemunculan suburban itu bisa di daerah-daerah Medan pinggiran. Tapi karena sekali lagi itu pola pembangunan yang nggak merata, disparitas wilayah itu luar biasa, kemudian suburban itu warga tuh malah ke Deli Serdang, ya ke Deli Serdang. Yang berbatasan langsung dengan Medan ya, bukan Ya, Deli Serdang kalau ke dalam, ya? ya dia Deli Serdang. Iya, intinya dia pinggiran Deli Serdang dan pinggiran Medan. Iya, jadi kalau kemudian kita lihat lagi, Bu Muja, kita petakan lah, saya nggak hafal betul, tapi kita petakan aja. Kita punya 21 kecamatan kan. Dari 21 kecamatan itu ada sekitar 7 atau 8 kecamatan itu langsung berbatasan dengan Deli Serdang. Beririsan dengan Percut Setuan. Iya, pokoknya Tembung. berbatasan dengan Deli Serdang. Ada kecamatan Medan Tuntungan, Medan Helpiti, yang dekat-dekat aja itu kan semua. Kemudian Sunggal. hampir itu Medan Sunggal, kemudian semua hampir wilayah di Medan Utara. Ya, Marelan aja misalnya kita lihat. Kanan Seharusnya kiri Medan ya kan, Iya, tapi kanan ternyata kiri. Deli Serdang 2 kilo berikut dan Medan misalnya kan. Kanan kiri, Ya. betul. Nah ini yang jadi persoalan, apalagi kemudian pertumbuhan penduduk ini nggak diikuti oleh kebijakannya ada, tapi nggak diikuti oleh bagaimana penataan wilayah yang bagus. Nah sekarang kan hampir kepadatan itu ada di pinggiran-pinggiran Medan ini, termasuk ke Deli Serdang. Sementara inti kota, kita sebutlah kota, itu kan Udah nggak bisa lagi ya? nggak mungkin pola terbangun ruang untuk pemukiman di sana kan, karena itu pemerintahan macam-macam lah, pusat ekonomi dan sebagainya. Nah ini timpang, konsekuensinya tingkat kepadatan itu ada di pinggiran, di Medan Utara, di Medan, termasuk ya tadi Deli Serdang, kecuali satu. Ya, ada perubahan kebijakan, regulasi, undang-undang, dan ini memang harus difasilitasi oleh pemerintah pusat berkaitan dengan batas wilayah administratif. Yang mau nggak mau, ya kalau ini kemudian ada kerelaan, tapi nanti kan berkaitannya dengan PAD juga kan. Iya, betul. Sebagian wilayah yang saya sebutkan tadi, suburban itu harus ditarik ke Medan. Nah konsekuensinya ada pertambahan luas. Nah Medan ini kalau dibilang orang yang kota besar ketiga di Medan, di Indonesia. Dari sisi luas wilayah kita masih kalah sih sebenarnya sama Semarang. Semarang lebih luas. Ya, tapi dari sisi yang lain kita jauh unggul gitu. Ya, kalau dibilang kota terbesar ketiga di Indonesia iya. Ya, kecuali dari sisi luas wilayah. Dari jumlah penduduk kita lebih besar loh. Kita hampir sama sama Bandung. Tapi dari sisi APBD ya kita tuh lumayan ya. Kalau head to head misalnya di kota Jakarta nggak usah jadi ukuran, itu nomor satu kan. Surabaya luas wilayah Surabaya lebih besar dari Medan. APBD Surabaya memang sekitar 10 triliun, kita hampir 8 lah, 7, sekian triliun. Semarang, Bandung di bawah kita. Jadi itu kota ketiga iya, kalau dari sisi yang saya sebutkan tadi. Tapi dari sisi yang lain, ya kan, kita ini masih banyak PR, Bung Uja. Tingkat kemiskinan kita memang 1 digit, 7% kalau saya nggak salah, 7 sekian persen. Masih 1 digit, yang lain banyak di wilayah-wilayah Sumut itu 2 digit. Tapi 1 digit, 7% lah. Tapi dengan jumlah penduduk yang hampir 2,6 juta, justru Medan itu memberikan kontribusi penduduk miskin di tingkat provinsi paling tinggi. Preferensinya ya? Iya, paling tinggi. Bayangkanlah misalnya Nias itu 23% loh tingkat kemiskinan, tapi jumlah penduduknya cuma 300.000. Kita 7%, tapi menyumbang kontribusi di provinsi. Itu kan jadi PR itu kan suburban itu. Suburban itu karena sebagian kan menumpuk ke sana kan, nggak mungkin lagi di wilayah-wilayah inti kota. Malah sekarang yang lebih anehnya, kalau kita lihat tata ruang di Medan, ini PR nih bagi paslon wali kota ke depan. Ya, di bagian selatan itu malah muncul pemukiman-pemukiman baru. Selatan itu dari mulai kayak Padang Bulan ke atas. Johor ke atas ya. Padahal itu ruang terbuka hijau. Ya kan? Nggak bisa dibuat situ pola pemukiman baru. Karena itu bagian dari ruang terbuka hijau. Tetap saja misalnya pemukiman baru itu harus ada di wilayah-wilayah di luar yang zonasi tadi itu. Tapi kan nggak berlaku.
Nah, kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan Medan dan hampir semua kota metropolitan. Jadi yang terjadi di konteks Indonesia dan juga di Medan, ini macam kota tanpa bayangan. Itu hasil riset loh. Kota tanpa bayangan itu Kota gimana? tanpa bayangan Gimana? gini, pertumbuhan kota-kota metropolitan di Indonesia termasuk di Medan itu bukan karena proses perencanaan. Autopilot gitu aja dia? Bukan. Dia tumbuh berkembang karena bukan perencanaan, tapi karena siapa? Kapitalis. Tumbuh karena kepentingan kapitalis. Jadi tumbuh karena kepentingan bisnis. Iya, itu tadi bisnis kapital, Jadi- bukan karena perencanaan. Jadi bayangannya itu kapitalisnya itu. Ya, itu kan maka kota Jadi- tanpa bayangan gitu. Tanpa bayangan, kota Ya, tanpa kota bayangan. tanpa bayangan. Dan itu hasil riset loh. Dan hasil riset itu bukan dilakukan hanya di Medan, tapi hampir semua kota metropolitan yang ada di Indonesia. Mereka tumbuh, berkembang secara ekonomi karena kepentingan kapitalis. Jadi aspek modal kapitalis itu yang menumbuh kembangkan kota itu menjadi kota metropolitan. Ya, kalau ada izin-izin pemilik modal gede di Medan, semua bisa masuk melanggar semua zonasi tata ruang. Yang penting masuk jadi dia kan. Nah, itulah kondisi kita. Oke, saya mau tarik kita jalan ke luar negeri lah sebentar, Iya. Pak. Tadi kan kita tahu Medan berbatasan langsung dengan Selat Malaka Ya, di sebelah utara. pinggir utaranya. Jadi kalau kita melangkah ke Selat Malaka itu, Pak, kita pergi ke Kuala Lumpur, ya kan? Itu kan kota juga, Pak. Ya, Kalau kita tengok gemerlapnya Kuala Lumpur dan Medan itu, Medan kalah, Pak. iyalah. Dari segi gemerlap dan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya lah ya, fashionnya dan lain sebagainya. Walaupun kalau kita dalam mencela-cela pinggir-pinggirnya bangunan-bangunan besar di Kuala Lumpur itu, kita tetap ketemu pemukiman-pemukiman pekerja di situ kan. Nah, Medan tidak tumbuh seperti itu, tapi dia juga mempunyai beban suburban yang meningkat. Apa sebabnya kira-kira, Pak? Padahal jarak antar kota ini. Kalau kita bilang political will oke lah, tapi apa yang membuat itu? Ada beberapa faktor. Tadi saya sebutkan satu. Faktor yang utama itu population growth, ya, pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk kalau kita cerita konsep teoritik itu kan biasa dipengaruhi oleh fertilitas ya, angka kelahiran. Tapi Medan angka kelahirannya rendah. Nah, faktor kedua itu apa yang mempengaruhi population growth di Medan? Arus migrasi. Harus migrasi, betul. Luar biasa di Medan ini. Itu yang menyebabkan tingkat kepadatan penduduk itu tinggi. Jadi dia bukan hanya dari lingkar luar Medan aja yang datang, tapi Iya. dari Jawa juga, dari Iya, pulau luar, makanya dari itu pulau harus luar ya. Immigration yang masuk itu luar biasa. Itu menyebabkan wajah kota Medan itu seperti itu. Ya. Kenapa immigration itu masuk? Ya kan? Karena memang ibaratnya semut di situ ada gula. Jadi di sini pusat industri, pusat perdagangan, semua kan ada di sini gitu, ada di kota. Masuklah orang itu semua kemari datang untuk mencari kerja. Dan ini PR terbesar bagi pemerintah kota Medan itu. Kenapa? Konsekuensi dari itu apa yang muncul? Medan itu salah satu kota ya di Indonesia dan di Sumatera Utara TPT-nya paling tinggi. Apa Tingkat TPT? pengangguran terbukanya 8%. Paling tinggi. Konsekuensinya banyak pengangguran, banyak apa kan, karena nggak terserap lapangan pekerjaan karena harus masuk tadi. Nah, tingkat pengangguran itu tinggi TPT bukan karena nggak tersedia lapangan kerja, tapi tadi Harus dari- migrasi masuk yang luar biasa. Arus yang Nggak masuk bisa itu ya? menjadi beban kan, nggak bisa semua terserap ke lapangan pekerjaan. Bukan karena jumlah penduduk Medan yang sekian itu, tapi migrasi tadi. Nah, konsekuensinya apa? Muncullah persoalan-persoalan sosial yang lain, kriminalitas, macam-macam, kekumuhan, macam-macam lah. Ya. Dan itu PR. Ya, konsekuensinya apa lagi? Ya banyak. Ya, karena tingkat pengangguran, belum konsekuensinya lagi nanti pertumbuhan ekonomi yang juga paling 5-4% lah, Medan masih bagus. Tapi kan kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga nggak kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat bawah. Karena saya bilang tadi, tingkat pertumbuhan ekonomi pun yang mengenyam itu orang-orang atas. Ya, kalau dibilang dalam tanda petik, ya sebenarnya pertumbuhan itu terjadi tapi tidak inklusif kan. Kalau inklusif,
tentu masyarakat bawah yang merasakan, tapi eksklusif. Kalau eksklusif ceritanya dirasakan pertumbuhan ekonomi itu oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu loh, Maka pemilik muncul modal. disparitas, muncul kesenjangan, muncul macam. Kalau kita lihat data-data makro Medan itu menunjukkan itu dari mulai tingkat kemiskinan sampai kemudian disparitas wilayah yang suburban tadi, ya, sampai kemudian tingkat pengangguran yang saya bilang tadi, ya kan. Kalau kita lihat tingkat pendapatan pun dari sisi Gini rasio, kalau orang ekonomi tahu tuh, Gini rasio Medan pun sekitar 0,3 itu. Dalam tanda petik nggak bagus-bagus amat, ya. Nggak rendah kali tapi nggak bagus. Gini rasio yang bagus tuh kalau di bawah 0,3. Medan tuh 0,3 sekian, artinya masih banyak ketimpangan yang terjadi. Ya, terutama antara the have dan the have not. Itu PR gitu. Jadi kota ini memang sejak awal menanggung beban Oh, para iya. migran. Beban karena makanya saya tadi cerita historis itu karena memang dari Ya, awal kan historis juga gitu iya, kan, dari secara migran. dari era kolonialisme yang berapa banyak buruh-buruh yang dibawa dari pulau luar itu, dari Jawa dan dari beberapa pulau itu masuk ke sini untuk kepentingan perkebunan kan. Ya. Kemudian itulah yang terus tumbuh, yang kita tahu misalnya ada bentuk konsep saudara sekapal macam-macam kan, dan itu terus terbentuklah kultur-kultur baru di sini. Dan itu sampai sekarang kan masih pola yang sebenarnya mirip-mirip karena kota ini menjadi gula bagi banyak orang kan, Pak. Maka itu saya bilang tadi kan, kondisi kota yang kita lihat lah ya dengan label megapolitan, ya kan, itu bukan didasari karena proses perencanaan yang matang oleh pemerintah, tapi ya kepentingan karena bisnis kepentingan bisnis. Maka itu disebut kota tanpa bayangan, ya kan, dia muncul tumbuh ekonomi infrastruktur ya karena kepentingan kapitalis. Jadi Ya, tidak kita direncanakan. lihat, misalnya kita lihat komplek Podomo macam-macam itu tumbuh luar biasa dan itu mencirikan kota megapolitan. Tapi itu kan bukan tumbuh karena kepentingan pemerintah, tapi karena belakangan kepentingan bisnis. kita lihat belakangan para pebisnis properti itu belakangan juga mulai masuk ke wilayah pinggiran itu karena memang nggak bisa lagi Medan di inti kota inti itu kota. nggak bisa lagi digarap, yang tersisa kan di pinggiran Medan yang berbatasan dengan bahkan Deli Serdang yang berada di pinggiran Medan, sehingga dia membentuk kota-kota baru. Itulah suburban dia. Iya, tapi ini kan kota-kota yang baru yang dibentuk ini kan kota-kota yang sifatnya mewah untuk elit kalangan kelas tertentu kan, yang dibentuk oleh pebisnis properti itu. Nah, semua orang pada akhirnya mundur kemari, Pak. Betul. Nah, dalam banyak kasus, Pak, orang masih berKTP Medan, tapi tinggal di Deli Serdang. Itu lumrah. Iya kan? Karena gini kan, pertama luas wilayah Medan memang sudah nggak memungkinkan. Itu juga kita bisa bilang ada bukan penduduk gelap ya. Akhirnya kan kota ini paginya beda, angkanya, malamnya beda. Ya. Tapi kalau ditengok dari statistik, KTP masih. Karena gini kan, tingkat kepadatan penduduk luar biasa, lahan terbatas, alih fungsi lahan pun kemudian nggak digunakan kan untuk kepentingan properti bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Konsekuensinya kan mereka lari ke pinggiran-pinggiran, yang kemudian pinggiran itu malah menjadi bagian wilayah administratif Deli Serdang. Ya. Nah, kalau ditanya warga, kita misalnya survei lah, ya, ditanya warga, you mau pilih mana, warga Deli Serdang atau Medan? Dengan kondisi di Medan seperti sekarang ini, dengan segala fasilitas sosial yang lebih lumayan, mereka akan pilih Medan. Apalagi kemudian kaitannya dengan kesehatan. Medan sudah menerapkan UHC 100%, karena satu daerah pun di Sumut itu belum. Dengan jumlah APBD Medan yang luar biasa, hampir 8 triliun, mudah saja bagi Medan kemudian menganggarkan UHC menjadi Universal Health Coverage ini untuk mendanai masyarakat Medan berobat gratis. Nah, tentu saja itu kan jadi pilihan. Belum lagi ke depan misalnya ada HA istimewa juga yang diberikan oleh
pemerintah, misalnya sekolah gratis macam-macam. Sekolah gratis dalam pengertian sekolah milik pemerintah ya. Kalau swasta ya bayar lah, kalau bikin gratis, ya kan. Yang swasta itu hanya orang yang kelompok menengah ke atas yang karena dia kepingin fasilitas yang lebih dibanding negeri, dan itu semua ditawarkan gitu. Jadi tentu aja kalau ditanya pilihan, maka kalau kemudian ditanya referendum misalnya, ya kan, warga-warga yang suburban lah, yang sekarang wilayah, takutnya itu orang Deli Serdang marah pula, yang sekarang wilayah-wilayah Deli Serdang lah, Sunggal, Kampung Walang ke atas ditanya, kalau ini dimekarkan jadi Medan, setuju atau tidak? Pasti saya yakin 99% mereka setuju jadi bagian wilayah Medan, tidak lagi wilayah Deli Serdang. Iya, karena sebenarnya everyday life mereka itu, kehidupan sehari-hari mereka itu ya bersentuhan dengan Medan, bukan bersentuhan dengan Deli Serdang kan. Jadi Medan ini ya itu juga ya kalau dari sisi kebijakan dengan kondisi Medan yang sekarang, apalagi jumlah PBD yang luar biasa, PAD yang luar biasa, nggak usah bergerak pun misalnya yang calon wali kota terpilih itu bisa, tapi kan kita tentu menuntut bagaimana mereka kreatif, menggali lagi potensi-potensi yang lain kan, apalagi ciri kota itu sektor jasa itu kan lumayan besar kan. Jadi, sama model kayak DKI lah, ya kan. Satu saat ini kita punya harapan pemerintah baru di Kota Medan itu bisa menggali potensi yang lain, sehingga kemudian 5 tahun ke depan kita berharap Medan ini, Kota Medan itu secara fiskal sudah mandiri. Kalau fiskal sudah mandiri, wah luar biasa kita sejahteranya, ya kan. Artinya dana PAD yang didapat itu bisa sepenuhnya membiayai kepentingan masyarakat. Bukan lagi selama kayak sekarang-sekarang ini, misalnya di daerah-daerah lain, jumlah APBD dan PAD itu digunakan untuk belanja pegawai, ya kan? Yeah. Lebih besar kan porsinya kalau kita lihat postur, ya kan? Belanja langsung, kadang, belanja tidak langsung. 60% digunakan itu, 40% untuk masyarakat ke bawah. Apa yang bisa didapat dari situ? Ya kan? Nah kalau ini luar biasa 5 tahun ke depan menggali potensi. Memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak, Pak? Mungkin dengan kondisi sekarang. Nah kalau kota setelah Jakarta kita nggak usah hitung kan. Surabaya itu tingkat udah masuk kota ya, pemerintah kota yang tingkat kemandirian fiskalnya udah tinggi. Karena PBD mereka itu di atas 10 triliun. Provinsi kita ya cuma 13, ya kan. Luas wilayahnya lebih luas sedikit lah sama kita Medan, walaupun jumlah penduduknya lebih besar, ya kan, hampir sama dengan Sumut. Nah kita dengan jumlah penduduk sekitar 2,5, 2,6, ya kan, kita sudah punya PBD 7, sekian triliun. Masa nggak bisa dikejar dalam 5 tahun kenaikan pendapatan daerah yang bisa menggenjot itu dengan potensi kota seperti sekarang ini? Apalagi? Ya tinggal nanti wali kota terpilih itu kreatif, udah punya duit, bisa mendatangkan investor, ya, datang ke Medan untuk berlomba-lomba menginvestasikan, itu kan kemudian punya nilai ekonomi. Asal jangan Medan ini dijual lah pada investasi untuk kepentingan tertentu. Kalau itu udah lain cerita, ya kan? Jadi panjang ini Pak, panjang. Dalam artian mendalam lah ya. Semua data yang Bapak sampaikan tadi itu bagi saya komprehensif, ya kan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dilema politisnya itu? Kelompok-kelompok suburban ini kira-kira apa pilihan politiknya, rasional politiknya gimana tuh? Ya, kalau biasanya kalau ditanya preferensi politik. Karena gini Pak, saya kasih pengantar lagi. Ya. Karena gini, akhirnya kan karena ada suburban itu, pada akhirnya kan terbentuk multikultural terbanyaknya bermacam-macam etnisitas yang muncul di kota ini. Tentu kan pilihan politiknya juga bisa kita iris kan, bisa kita lihat. Walaupun kita pernah mengalami di mana dua marga yang sama bertarung, Nasution di periode lalu kan. Nah, bagaimana pandangan Bapak soal pilihan politik kelompok suburban ini? Sekarang gini, kalau kita lihat disparitas
Ya ketimpangan itu kan semua menimpa di wilayah suburban, ya kan. Maka itu kemudian setiap paslon itu pasti kemudian mengkampanyekan dengan janji-janjinya ke suburban. Tapi kan kemudian ya pengalaman empirik yang dilihat itu ternyata juga nggak berpihak ke mereka kan. Maka kemudian tingkat partisipasi politik rendah, masyarakat di suburban pun hopeless ya kan terhadap kebijakan pemerintah yang nggak berpihak ke mereka. Ya itu yang kemudian terjadi. Tapi kalau kemudian kita lihat lagi dari data kemiskinan itu kan terbesar tuh hampir semua di wilayah suburban. Iya, ya kan? betul. Dan ketimpangan wilayah pun tuh hampir semua di suburban. Ya kan, padahal tingkat kepadatan penduduk ya kan DPT itu justru banyak di sana gitu. Seolah-olah kemudian mereka merasa mereka dieksploitasi hanya kepentingan politik. Nah, tentu saja ya kan kalau kemudian paslon cerdas dan kemudian punya komitmen moral yang tinggi, ini yang dibenahi. Ya kan? Nah, kalau ini kemudian dibenahi tanpa janji, saya yakin kemudian preferensi pilihan mereka itu pasti juga cerdas. Jadi nggak ada cerita lagi stigma-stigma di masyarakat ya kan. Siapa yang menang setiap kali pilkada? Golput, golongan penunggu uang tunai, kan Ranwani Piro, golput. Enggak lagi. Tapi mereka punya pilihan karena kesadaran dan kepentingan orang itu di masyarakat bawah. Jadi nggak ada lagi stigma itu, kan stigma-stigma yang jelek tentang sumut, semua urusan pakai uang tunai, tentang Medan, nggak ada lagi. Nah ini PR terbesar bagi pimpinan baru. Baru kemudian sebagai kota megapolitan, tentu saja masyarakat kita tuh multikultur. Tapi ada satu yang paling ciri menarik kota Medan ini. Medan ini multikultur, tapi nggak ada yang dominan culture. Iya, itu kita pasti, paham. Kan? Dominan culture nggak ada. Itu karena lebih kondisif sedikit lah. Terbagi dia, penguasa ekonominya beda, penguasa politiknya beda, budayanya beda. Ya, budaya beda. Itu yang buat Medan ini lebih agak adem gitu Dan dibanding itu daerah lain. agak... Kalau kita pergi, saya nggak sebutkan ke daerah tertentu yang monoculture, awak datang di luar itu, awak dianggap pendatang liar ya kan. Tapi kalau Medan, premannya pun bukan orang Medan misalnya kan, orang di luar Medan. Penguasa jaringannya bukan, penguasa ekonominya Ya, juga. bukan juga. Jadi apa dia? Jadi lebih relasi kuasa lebih cair. lebih bayangkanlah kan. Tengok aja calon-calon ini. Siapa yang orang Medan asli? Coba saya tanya dulu. Yang paslon-paslon ini. Gak usah sebutkan siapa yang asli orang Medan. Gak ada. Kecuali Bang Eldin. Ada yang lahir di Medan tapi besarnya di luar. Iya. Tapi dari sisi etnik kan bukan orang Medan. Iya. Ya kan? Medan itu kalau dari sisi etnik Melayu. Dan ini nggak ada ya? Nggak ada. Misalnya. Tapi kenapa orang Melayu protes? Enggak kan? Enggak juga. Yang penting kan syaratnya satu, komitmen moral. Ya kan? Komitmen moral kalau dari sisi idealisme perguruan tinggi kan selalu gitu, mendengungkan moralitas di atas segala-galanya. Kalau kita orang perguruan tinggi bicara moralitas di atas segala-galanya, idealisme dalam pilihan, segala-galanya, macam-macam. Padahal secara praktek itu sulit untuk sulit betul. Jadi Pak, kota ini memang sejak awal menanggung beban suburban yang luar biasa. Dan itu secara historis sudah kita temukan sampai di detik ini dengan pola yang berubah kan. Maksudnya karena mengikuti perkembangan zaman. Nah di satu sisi itu tadi problem ke depan paslon yang terpilih nanti adalah membenahi itu. Dengan apa namanya, termasuk berarti membenahi persoalan-persoalan spasial ya. Persoalan spasial ini sekali lagi kita nggak bisa bergerak loh. Apapun yang kita buat ya kan, di tengah saya bilang tadi tingkat kepadatan penduduk yang luar biasa tinggi karena population growth yang luar biasa ya kan. Kita nggak bisa bergerak kemana-mana karena kemudian aspek wilayah itu menjadi persoalan terbesar di Medan ya kan. Sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu kan Medan selalu kepingin gitu ada pengembangan wilayah dari situ. Tapi kan nanti
Nah, di sinilah otonomi daerah yang jeleknya di sini, karena nanti kaitannya dengan PAD, pendapatan asli daerah. Kalau ini dicopot menjadi satu wilayah ini, ya gimana? Nah, kemudian muncullah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan antar wilayah berkembang seperti Mebidang Road, ya kan nggak jalan juga, ya kan? Nggak jalan. Bagaimana ya model macam Jakarta dulu lah, Jabodetabek, ya kan? Ada kota Indo, ada ini satelit-satelit yang diharapkan satelit-satelit itu suburban itulah dianggap bisa kemudian membackup, mendukung kegiatan, tapi ternyata kan nggak dibuatlah misalnya Mebidang Road, tapi kan jalan sendiri, Deli Serdang jalan sendiri, Binjai jalan sendiri, Karo terlalu jauh juga jalan sendiri. Konsekuensinya betul, Medan yang jalannya sendiri dibebani oleh yang Suburban. Suburban tadi, yang satelit-satelit itu. Penduduk-penduduk suburban itu tadi. Ya. Jadi dalam keyakinan Bapak, karena kan gini juga Pak, suburban ini tidak selamanya juga kelas bawah. Iya. Kelas menengah juga Kelas banyak. menengah banyak. Benar. Masyarakat suburban itu karena nggak sanggup untuk menguasai lahan di perkotaan, di inti kota, dia kan berada di wilayah pinggir. Ya peri-peri lah, ya kan, daerah pinggiran. Dan suburban. biasanya kelas menengah ini kan sangat rasional dan sedikit anti terhadap politik uang misalnya. Iya. Dan berarti yang paling penting adalah menyentuh kebutuhan itu ya, kebutuhan menyentuh political will-nya masyarakat suburban itu lah ya, Iya. PR pentingnya ya Pak. Karena persoalan terbesar, persoalan sosial di situ, itu ada di suburban. Kalau yang di kota kan udah safety-nya di inti kota, dan berapa persen lah jumlah penduduk di sana kan. Nah intinya memang di suburban. Maka itu waktu saya sebutkan waktu Pak Bobi jadi wali kota, janji beliau kan mengembangkan wilayah utara. 4 kecamatan itu kan ada di sana, dan itu semua bagian dari suburban. Ya kan, 4 wilayah itu tingkat kepadatan penduduknya luar biasa, dan tingkat kemiskinannya juga luar biasa, ya kan. Tapi ternyata ya kalau kita mau jujur nggak tersentuhnya sampai hari ini. Lebih banyak di tengah kota juga akhirnya di bawah. Walaupun itu tadi masyarakat kalau ditanya preferensi di bawah pilihannya, ya kalau kayak gini-gini juga ngapa kami pilih ya. Berarti untuk meningkatkan trust kelompok suburban ini pentinglah menyentuh mereka. Iya, dan itu PR, bukan PR besar. Jadi bayangkanlah utara, kalau selatan nggak usah lah saya bilang kan, timur itu dari mulai mau ke Tembung ya kan, itu juga kan agak timpang kan. Ya. Itu jelas berbatasan langsung dengan Deli Serdang. Iya, berbatasan dengan Deli Serdang, agak timpang. Kemudian barat itu dari mulai, kalau kita pakai wilayah barat itu dari mulai yang pinggiran Medan Elpitia, Medan Sunggal, itu juga agak timpang kan dibanding kemudian di inti kota, ya kan. Tapi itu lumrah memang. Lumrahnya kenapa? Karena akses masyarakat untuk mendapatkan lahan di inti kota udah nggak mungkin lagi. Kelas menengah juga nggak terlalu mahal. Nah konsekuensinya kan lari ke sana semua gitu. Iya, betul. Apa yang ya kan tentu ini kan problemnya besar juga. Iya. Tadi kita di belakang layar udah cerita soal kemampuan untuk menarik dana dari pusat juga harus dipunyai oleh setiap kepala daerah kan. Iya. Nah ini kan tentu punya implikasinya kan, tentu misalnya pertama dananya harus punya dana yang lebih besar. Iya. Yang kedua kemampuan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan tetangga lah ya. Kemudian juga kemampuan untuk meyakinkan gubernur bahwa, karena kan ini pasti bersangkutan juga dengan political will-nya gubernur kan, untuk bisa mendamaikan wilayah yang berbatasan lah ya. Jadi gini, seringkali banyak daerah itu ngeles. Kenapa nggak bisa laksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat? Gimana kami mau buat keterbatasan fiskal? Ngelesnya keterbatasan fiskal. Dan itu memang fakta. Kita bisa lihatlah ada berapa ratus kabupaten, provinsi, kota di Indonesia. Hanya sedikit daerah yang punya kemampuan fiskal.
Semua terbatas. Medan pun sebenarnya tidak punya kemampuan fiskal yang bagus. Ya kan, sedang menuju kepada kemandirian fiskal, tapi belum. Kalau kota selain Jakarta, Surabaya itu udah mandiri, saya bilang, dengan dana hampir 10 triliun secara fiskal mereka mandiri. Kita belum. Makanya itu kenapa kemudian ngeles, nggak bisa keterbatasan fiskal. Nah kalau kemudian ini yang terjadi, ya kan, tentu saja dibutuhkan pimpinan yang punya relasi politik kuat. Ya, bukannya relasi politik, tapi lobby-lobby di tingkat pusat. Ya, kalau kemudian pemimpin nggak punya relasi yang kuat, gimana dia bisa menarik dana-dana di luar DAU ya, dana alokasi umum yang bisa masuk ke daerahnya. Kalau dia punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik, ya kan, dia bisa menarik dana-dana DAK di kementerian untuk kemudian digunakan untuk kepentingan di daerahnya. Nah, tergantung dengan lobby dia. Nah, kemampuan lobby itu nomor satu penting. Dan di samping relasi politik yang kuat itu. Nah, kalau kemudian kepala daerah yang terpilih ya orangnya adem ayem ya kan, hanya karena terpilih oleh kepentingan tertentu, out lah kita. Kalau bahasa anak Medan, out lah kita. Apa yang mau dibuat? Rusak gitu, kita ya kan? Out lah. Jadi harusnya yang berani menggebrak dan punya gagasan besar, tapi punya relasi, mampu membawa apa ya? Bagaimana relasi. Kemudian kepala daerah bisa menjual daerahnya ya. Kalau misalnya Medan, gimana wali kota Medan bisa menjual Medan ini? Medan punya potensi, bisa dijual, tidak hanya kemudian meyakinkan pemerintah pusat, tapi juga meyakinkan semua investor luar negeri. Kita jangan cerita lagi konsep regional lah, tapi kita harus global loh, narik gitu kan. Investasi-investasi yang bisa ditarik. Nah, semakin banyak investasi, walaupun tadi nanti kepentingan kapitalis, semakin banyak investasi yang masuk, konsekuensikan roda ekonomi ini bergerak gitu kan. Tapi bagaimana? Tapi problemnya tadi justru yang lapangan kerjaan terbuka memang, tapi justru yang masuk adalah bukan dari dalam kan. Nah, ini konsekuensinya perlu kerjasama juga dengan pemerintah tetangga. Saya pengalaman lah bertahun-tahun memuja. Itu setiap kali Musrenbang, perencanaan pembangunan, ya kan, membicarakan pembangunan di daerah X misalnya kan, itu kan mengundang wilayah-wilayah sekitarnya. Misalnya Medan melaksanakan Musrenbang perencanaan pembangunan 5 tahun. Medan ini berbatasan dengan mana saja yang paling banyak? Deli Serdang, mengundang pemerintah Deli Serdang. Dengan mana lagi? Mungkin Mebidangro, Medan, Binjai, Deli Serdang, udah oke, Karo diundang. Ya kan? Ayo kita bicarakan loh, Medan punya ini, gimana daya dukung itu dipenuhi oleh daerah sekitar. Cakap-cakap aja, yang datang nanti siapa? Syukur kepala dinas ya kan? Ini lapis kedua. Kadang-kadang hanya perwakilan aja duduk yang nggak decision making ya kan? Ya, konsekuensinya perencanaan itu ya begitu-gitu aja lah. Maunya duduk. Wali Kota Medan punya gebrakan misalnya kan, kopi morning tas 3 bulan sekali. Nanti bicara Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai, Bupati Deli Serdang, Bupati Karo, Bupati Langkat. Yuk kita sama-sama kerjasama yuk, gimana mau kita kembangkan ini. Nggak pernah ada yang kayak gitu, padahal undang-undang itu mengamanatkan seperti itu. Ya terakhirnya sofos lah masing-masing, itulah otonomi. Iya. Tiba-tiba sengketa nanti pusat juga nggak bisa intervensi terlalu tinggi karena otonomi. Paling dami-dami sikit lah. Siapa mau wilayahnya dicaplok, justru di wilayahnya itu adalah lahan-lahan industri misalnya kan? Rugi lah. Kalau misalnya sekarang pengembangan itu ke Deli Serdang, dan kita kan tahu Deli Serdang lagi menikmatin, maksudnya gini, ketika Medan mau ambil wilayah Deli Serdang yang berada di pinggiran kota Medan itu, sedangkan Deli Serdang lagi menikmatin situasi itu karena kita tahu banyak investor properti yang lagi merambah tanah-tanah yang nggak dimanfaatkan itu, tanah-tanah perkebunan itu kan, dan itu lagi proses pembangunan besar loh Pak. Betul, maka itulah kemudian saya bilang butuh
butuhlah mereka itu, tapi kan ketemunya nggak juga gitu, ya kan. Di tingkat provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah ya juga kejadiannya gitu, undang-undang kepala daerah, undang ini, tapi kan nggak pernah ngomongi kok daerahku ada loh persoalan, nah gimana kemudian provinsi bisa memfasilitasi. Yang nggak ada, masing-masing soft dengan peran fungsi pemerintah masing-masing. Itu yang terjadi ya. Oke, Pak Agus, terima kasih. Nanti kita cakap-cakap, bincang-bincang lebih dalam lagi, karena kalau enggak ini bisa 2-3 jam sama Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Demikian tadi bincang santai kita dengan Pak Agus Suryadi. Beliau dosen ya Pak di FISIP USU. Kami sama-sama akademisi sebenarnya dari program studi yang sama-sama background kesejahteraan sosial, dan beliau ini juga guru saya secara pribadi lah. Terima kasih Pak Agus sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast berikutnya.